wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dari kelas 643C01. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dengan tugas mata kuliah penganggaran perusahaan yang akan dijelaskan lebih lengkapnya di video berikut. Oke, selanjutnya di sini aku akan membahas latar belakang dari makalah ini. Jadi yang pertama itu ada kualitas suatu perusahaan dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan biasanya terlihat dari laporan keuangan yang berfungsi sebagai sumber informasi penting untuk pengambilan keputusan. Namun, karena laporan keuangan bersifat historis, datanya seringkali belum cukup untuk memprediksi kondisi di masa depan. Kemudian, setelah kami melihat data dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang telah diluncurkan pada tanggal 25 Januari 2024 bahwa PT Goto Gojek Tokopedia ini merupakan salah satu perusahaan di sektor teknologi yang menarik perhatian banyak investor dari 5 tahun ke belakang. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengangkat data ini untuk makalah yang berjudul Penyusunan Anggaran Keuangan untuk Menilai Kinerja PT Goto Gojek ke Tokopedia TBK tahun 2021 sampai 2024. Dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca mengenai kinerja dan penyusunan anggaran keuangan perusahaan tersebut. Oke, di sini aku akan ngejelasin bagian teori yang ada di makalah ini. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah data finansial yang mencerminkan keadaan keuangan suatu entitas sekaligus memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyajikan gambaran yang benar dan jujur mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi yang diperoleh selama periode tertentu, serta perubahan dalam posisi keuangannya. Penyajian informasi ini harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, selanjutnya ada forecasting. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha yang akan dijual oleh unit penjualan pada minggu, bulan, kuartal, dan tahun berikutnya. Tujuan dari forecasting yang pertama ada mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Goto Gojek. Tokopedia Tbk Goto didirikan pada tahun 2021. Hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia. Tujuan utamanya memperkuat posisi di pasar ekonomi digital Indonesia. Jenis perusahaannya induk berbasis teknologi. Selanjutnya ada bidang dan layanan utama. Yang pertama ada on-demand, service, transportasi, pengantaran, dan lain-lain. Yang kedua ada e-commerce, perdagangan online melalui Tokopedia. Yang ketiga ada layanan keuangan digital, GoPay atau GoFinance. Yang keempat ada ekosistem terintegrasi yang memudahkan aktivitas masyarakat. Selanjutnya ada visi misi. Visi misinya adalah memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berpartisipasi dan sukses dalam ekonomi digital. Dan misinya yang pertama mendorong kemajuan bagi konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi. Yang kedua ada menggunakan teknologi dan inovasi untuk menghubungkan serta mendukung semua pihak. Dan di perusahaan tersebut memiliki slogan Go Together, Go Far, bersama melangkah lebih jauh. Oke, selanjutnya di sini adalah masuk ke pembahasan paling inti di video kali ini, yaitu adalah pembuatan rencana RAB dari sebuah perusahaan. RAB itu adalah rancangan anggaran biaya. Nah, seperti sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, di sini PT perusahaan yang sudah kami teliti yaitu PT Goto Gojek, Tokopedia, Tbk atau Goto. Nah, sudah kalian lihat di sini adalah laporan keuangannya dari PT tersebut yang sudah kami riset langsung di website resminya dan juga di Bursa Efek Indonesia. Nah, sudah tertera dari tahun 2021 sampai 2024. Oke, selanjutnya kita sudah ke pembahasan awal, kita akan meramalkan di tahun berikutnya nih. Nah, di sini kita akan mengambil 4 tahun yang sudah kita ketahui dengan menggunakan metode sales forecast, yaitu adalah salah satu cara untuk memperkirakan jumlah penjualan di masa mendatang berdasarkan data penjualan di periode sebelumnya. Nah, dari laporan keuangan dari perusahaan tersebut, kita hanya mengambil volume-nya saja untuk meramalkan di tahun berikutnya.
Oke, selanjutnya di sini masuk ke penyelesaian laporan keuangannya untuk di tahun 2025. Nah, mungkin untuk lebih jelas gimana caranya, mungkin saya akan sertakan link dari seseorang yang sudah dijelaskan dengan metode yang kita pakai ini dengan jelas. Namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara perhitungan dengan metode least square yang paling sederhana. Oke, di sini sudah kalian lihat di tabel tersebut langsung ada tahun, volume, X, XY, dan X. Nah, X ini adalah sebuah cara untuk melihat di metode tersebut. Nah, kalau misalnya kan kita ketahui di sini ada 4 tahun itu adalah genap, maka di X-nya ini adalah berkelipatan 2. Namun jika diketahui itu ada 5, itu termasuk ganjil, maka di X-nya ini berkelipatan tidak berkelipatan, yaitu dari 0 dihitungnya. 0, 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Namun di sini kan kita mendapatkan 4 tahun yaitu adalah genap, maka di X-nya ini berkelipatan 2. Lalu XY adalah hasil dari mana? Hasil dari volume, perkalian volume atau Y dikali X-nya. Dapatkan hasil seperti ini. Kemudian di samping XY itu ada X pangkat 2, yaitu X pangkatnya 2 dari X-nya ini. Dari yang 3 pangkat 2 berapa? 1 ke pangkat 2-nya berapa? Kemudian hasil semua yang tabel di sini kita masukkan ke rumus inti dari metode least square-nya untuk meramalkan di tahun 2025 menggunakan rumus seperti ini, yaitu Y sama dengan A tambah B dan dikali X. Nah, untuk mendapat A dan B ini menggunakan rumus A-nya yaitu Y dibagi N. N itu apa? Adalah tahun yang diketahui, yaitu 4 tahun. Kemudian dapat hasil seperti ini. Kemudian untuk B-nya, untuk mengetahui B-nya ini kita menggunakan rumus XY dibagi X pangkat 2-nya. Nah, XY itu adalah hasil yang sudah tadi tabel samping ini, kemudian masukkan seperti ini. Mendapatkan hasil yaitu Rp2.760.166.000. Oke, setelah mendapatkan hasil A-nya berapa, B-nya berapa, maka kita langsung ke rumus untuk peramalan di tahun 2025-nya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Lalu masukkan angka-angkanya di dalam rumusnya. Kemudian dapatkan hasil akhir yaitu Rp150.487.777 Oke, sekarang saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari materi kita. Untuk yang kesimpulan pertama ada peramalan penjualan atau sales forecast. Hasil peramalan menunjukkan adanya tren kenaikan penjualan dengan nilai proyeksi sebesar 150.487.777 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan arah pertumbuhan yang positif. Yang kedua, itu ada kinerja profitabilitas. Berdasarkan RAB, pendapatan tahun 2025 sebesar Rp150.487.777 dan total biaya produksi serta operasional sebesar Rp12.339.997. Maka laba bersih perusahaan diperkirakan mencapai Rp138.207.780. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek profitabilitas yang baik dengan efisiensi biaya yang relatif tinggi. Dan yang ketiga, implikasi terhadap perencanaan anggaran atau RAB. Hasil peramalan dan perhitungan RAB memberikan gambaran realistis mengenai kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Goto Gojek Tokopedia Tbk berada pada arah pertumbuhan yang positif dengan peningkatan proyeksi penjualan dan efisiensi biaya yang baik. Dan yang kedua itu ada saran. Yang pertama itu peningkatan efisiensi biaya operasional. Yang kedua diverifikasi produk dan layanan. Ketiga optimalisasi strategi pemasaran digital. Dan yang keempat pemantauan dan evaluasi berkala. Oke, baik, itu adalah kesimpulan dan saran dari materi kita. Sekian. Oke, sekian materi yang kita sampaikan. Semoga materi yang kita paparkan bisa kalian mengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.